Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Fara'a ahlu tilkal a'sari izzal ulama'i wa iqbalal a'immati wal walati 'alaihim ma'a i'radihim anhum fashra'abu li talabil ilmi tawassulan ila nailil izzi wa darkil jahi min kibalil waladi. Fara'a, maka kemudian melihat ahlu tilkal ahsori, siapa ahli pada masa-masa itu, izzal ulama'i, terhadap kemuliaan para ulama, wa iqbalal a'immati, dan menghadapnya para pemimpin-pemimpin, wal walati alaihim, dan penguasa-penguasa, alaihim, terhadap para ulama, ma'a i'radihim, disertai bersamaan, i'radihim, membelakanginya para ulama, anhum, dari para walad, dari para al-a'immah. Jadi karena ada ulama-ulama yang tetap konsisten, dia tidak mau bergabung, dia tidak mau menjadi pejabat-pejabat pada penguasa saat itu. Kemudian para penguasa ini kemudian mendatangi, menghadap kepada para ulama itu. Akan tetapi apa? Para ulama itu tetap tidak mau. Dari sebagian ulama yang masih, sebagian ulama yang masih tetap berpegang teguh kepada ajaran-ajaran para khulafaur rasyidin. Fasyra'abu li talabil ilmi, kemudian mereka ini berlomba-lomba li talabil ilmi, untuk mempelajari ilmu-ilmu. Kemudian mereka ini berlomba-lomba untuk menuntut ilmu, tawassulan, agar mereka bisa sampai ila nailil izzi wa darkil jahi, untuk mendapatkan keagungan, untuk mendapatkan kemuliaan, wa darkil jahi, dan mendapatkan jabatan, min kibalil wilayati, dari penguasa-penguasa. Artinya telah terjadi pergeseran ini maksudnya. Kalau yang sebelumnya tetap kokoh tidak mau, tetapi mulai ada ulama-ulama itu justru berlomba-lomba. Orang-orang pada saat itu berlomba-lomba untuk menuntut ilmu, yang mana ilmu itu tujuan mereka itu yaitu untuk mendapatkan jabatan, untuk mendapatkan kemuliaan dari penguasa-penguasa pada saat itu. Fa'akabu ala ilmil fatawa, maka kemudian mereka terjun atas ilmu fatwa-fatwa, wa aradu anfusahum, dan mereka kemudian menampakkan anfusahum, terhadap diri-diri mereka, alal waladi, terhadap penguasa-penguasa. Jadi berlomba-lomba mencari ilmu yang tujuannya untuk mencari jabatan. Kemudian mereka itu menampakkan, setelah mendapat ilmu, dipamer-pamerkan oleh mereka kepada penguasa pada saat itu. Wa ta'arrafu ilaihim, maka kemudian mereka juga memperkenalkan diri ilaihim, terhadap walad, terhadap penguasa-penguasa tadi. Wa talabul walayati, dan mereka itu meminta al-walayati, terhadap kekuasaan-kekuasaan, wassalati minhum, dan apa yang menjadi tujuan mereka, minhum, terhadap para penguasa-penguasa tadi, terhadap para walad tadi. Jadi bergeser sudah, tujuan mereka menuntut ilmu itu bukan untuk mencari keridhaan Allah, untuk menghilangkan kebodohan, tetapi pada saat itu sudah bergeser, mereka menuntut ilmu itu semata mereka hanya ingin mendapatkan kekuasaan, semata mereka karena ingin mendapatkan kemuliaan. Padahal
tujuan orang mencari ilmu itu adalah limardatillah, liridaillahi ta'ala, wa liizalatil jahli. Jadi orang kalau menuntut ilmu itu tak boleh lepas dari dua ini. Pertama, niatkan karena ingin mencari ridha Allah. Yang kedua, niatkan karena ingin menghilangkan kebodohan. Itu saja. Perkara nanti setelah dia punya ilmu, Allah yang tahu nanti. Pasti diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanamkan itu oleh anak yang sedang belajar. Tanamkan itu oleh orang tua yang sedang mendidik anaknya. Jangan kita jadi orang tua, kau mondok nak, biar kau balik nanti jadi kiai. Kapan tak jadi kiai, stres man, pengembun. Kenapa? Karena sudah mendahului Allah Subhanahu wa ta'ala. Niatkan kamu mondok nak, niatkan kamu menghilangkan kebodohan, mencari ridho Allah nak. Cukup itu saja. Kenapa? Karena tanpa Anda minta, tanpa orang tua minta, Allah telah berjanji, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat kepada orang-orang yang amanu minkum walladhina utul ilma darajat, kepada orang yang beriman dan orang yang mempunyai ilmu. Darajat, beberapa derajat. Satu derajat itu kata ulama itu sama dengan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Satu derajat. Kalau dikasih oleh Allah satu derajat saja lebih tinggi daripada orang yang di bawahnya, sudah seperti apa kemuliaan anak cucu kita ini. Itu yang diharapkan nanti bisa mengalir. Ini makanya kalau anak-anak kita yang dimondokkan, meskipun kita orang tuanya tidak mengerti tentang agama, tidak mengerti tentang hukum-hukum, tidak mengerti tentang ibadah yang baik itu seperti apa, tidak alim, tetapi ketika anak yang bermanfaat, punya anak bermanfaat, insya Allah orang tuanya akan selalu dapat, akan selalu mengalir pahalanya kepada orang tuanya. Jemaah ini anak-anaknya kan banyak yang mondok. Yakinkan, niatkan dalam hati, jangan ada niat lain. Jangan niatkan untuk kemegahan dunia, jangan niatkan untuk mencari popularitas dan sebagainya. Allah sudah tahu, oh anaknya ini nih, anak si A, anak si B, derajat dia harus di sini, kekeromahan dia begini. Nah itu, jangan salah niat. Faminhum man hurima wa minhum man anjaha. Dan ada dari sebagian mereka yang menuntut ilmu tadi, yang berlomba-lomba tadi, karena ingin mendapatkan pangkat, ingin menjadi penguasa, ada yang ditolak, tidak diterima oleh penguasa pada saat itu. Wa minhum, dan sebagian mereka itu man anjaha. Ada orang-orang yang anjaha, yang beruntung, kemudian diterima. Jadilah dia pejabat pada saat itu. Wal munjihu lam yakhlu an dallit talabi. Sedangkan yang dianggap beruntung pada saat itu orang yang mendapat pangkat, mendapatkan kekuasaan, itu kata Imam Ghazali, lam yakhlu, mereka tidak akan bisa mengelak, tidak akan sepi an dallit talabi, dari tercelanya menuntut ilmu. Artinya dia menuntut ilmu itu tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia telah menyalahi niat awalnya sudah. Jadi niat awal yang menuntut ilmu itu sudah salah, maka hasilnya juga tidak ada bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa muhanatil ibtidalih, dan merupakan suatu kehinaan. Jangan sangka ketika Anda punya anak pintar, punya anak alim, kalau niatnya karena ingin menjadi penguasa, diniatkan agar anaknya menjadi anak yang pangkat, itu tidak akan ada nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dianggap kehinaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka fokus niat, jangan bergeser. Niatkan hanya dua saja, mencari ridho Allah dan untuk menghilangkan kebodohan. Ini termasuk syarat menteroan di anak semanfaat. Termasuk syarat kalau ingin punya anak yang bermanfaat, kalau ingin punya anak yang diridhoi oleh Allah, kita akan mendapatkan hasil dari mendidik anak itu dari dunia sampai ke akhirat. Ada di antaranya itu kadang-kadang anak kita itu ketika mondok, ketika kita mondokkan, karena orang tuanya niatnya lurus, tidak begitu lama sih mondoknya.
cuman 3 tahun 4 tahun, tapi alhamdulillah ketika pulang dia jadi orang bermanfaat banyak. Tapi banyak pula karena orang tuanya kadang salah niat ketika memondokkan anaknya, mondok 8 tahun, 10 tahun, 12 tahun, pulang tak jadi apa-apa. Jadi jangan pernah kita itu untuk salah niat, baik anaknya yang mondok ataupun orang tuanya yang memondokkan anak. Ada orang tua itu kadang memondokkan anak, punya anak misal 8, jadi semua, jadi orang bermanfaat semua. Ada banyak, contohnya siapa? Anak para ulama-ulama itu rata-rata jadi. Kenapa? Karena ya itu tadi yang dijelaskan sebelumnya, mereka tahu caranya. Anaknya memang sudah laju, ibaratkan motor, didorong lagi dari belakang oleh orang tuanya, makin laju dia, ibaratkan motor. Ini anak orang biasa, kadang-kadang anaknya mondok, udahlah anaknya malas, nakal, tak mau belajar, orang tuanya di rumah pun sholat juga enggak, apalagi mau doakan anaknya. Setelah anaknya pulang tak ngerti apa-apa, kaki dicongkeng norondem, mana kaki jepat tak lem tahu apa-apa, cek kering tu, mana tanya aki ke ben TV tak pernah tu aki anak, tak pernah aterakat aki anak, ditirakati anak, dipuasakan, usahakan itu. Apalagi anak-anak masa ujian misalnya, di pondoknya itu, kan pasti ngasih informasi anaknya, nah, dipuasakan itu, niatkan, terbuka hati anak itu agar terbuka, dipuasakan, ditirakati. Karena memang harus dengan perjuangan. Karena punya anak alim itu bukan hal yang sepele. Kalau Anda bisa punya anak yang alim, anak yang soleh, itu harta tertinggi yang dimiliki kita hidup di dunia ini. Itulah orang yang paling beruntung. Kenapa? Kata ulama, kalau Anda punya anak yang hafal Quran dan dia tidak riya, maka anak tersebut bisa menyelamatkan keluarganya 10 orang dari api neraka. Tetapi ketika Anda punya anak yang alim, al-faqih, orang yang alim, baik itu di dalam ilmu fikih, ilmu tasawuf dan sebagainya, maka anak itu bisa menyelamatkan keluarganya itu 40 sampai 70 orang. Coba, luar biasa. Tidak ada artinya Anda mendidik anaknya itu habis 100 juta, 200 juta kalau dibanding keberuntungan dunia akhirat yang akan kita miliki. Tidak ada artinya. Anda punya harta di rumah banyak-banyak ratusan juta, kalau salah di dalam pengelolaan, paling-paling yang bilang ini kita guru. Iki babi di pole. Tak ada guna. Bagus pembentukan, bagus mondokkan anaknya. Biar bisa kita panen, bisa kita nikmati nanti di alam kubur sampai ke akhirat. Jadi kalau menuntut ilmu hanya karena mengharapkan kekuasaan, mengharapkan agar kita itu dipuja dan dipuji orang-orang lain, maka kata Imam Ghazali itu hanyalah sebuah kehinaan yang akan didapat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'asbaha, maka menjadilah al-fuqaha, siapa fuqaha ahli fikih itu, ba'da angkanu, setelah mereka itu ada, matlubina, tolibina, yang awalnya mereka itu dicari, diperlukan oleh para penguasa, kemudian tolibina, terbalik, justru para ulama-ulama ahli fikih yang menuntut ilmu karena ingin mendapat kekuasaan, mendapat kemuliaan dan sebagainya, kemudian dia yang mencari, yang datang kepada pemimpin, bukan lagi pemimpin datang kepada mereka, tetapi mereka yang berbondong-bondong datang ke pemimpin. Terjadi pergeseran nilai juga. Jadi sebelumnya kan dijelaskan para penguasa yang datang kepada mereka, tapi ini pada bab ini telah dijelaskan oleh Imam Ghazali ini terbalik sudah. Justru orang-orang pintar itulah, karena awalnya menuntut ilmu sudah salah niat, maka kemudian dia yang berbondong-bondong mencari jabatan kepada penguasa. Pada angkanu, dan setelah angkanu, apabila ada mereka itu
Yang awalnya orang mulia bil i'radi, karena dia telah membelakangi minas salatina, dari para pemimpin-pemimpin, adillatan, kemudian mereka akan menjadi orang yang hina bil iqbali alaihim, karena mereka telah menghadap alaihim, terhadap para penguasa. Jadi kata Imam Ghazali di dalam bait ini, awalnya mereka itu karena dia tidak mau kepada penguasa, diangkat oleh penguasa, tidak mau, mereka fokus kepada agama, mereka itu orang mulia. Tetapi kemudian bergeser karena mereka sudah menghadap, mencari, meminta jabatan dan kekuasaan kepada penguasa, maka kemudian dia itu menjadilah orang hina, kata Imam Ghazali seperti ini. Illa man, kecuali orang, artinya tidak semua, waffaqahullahu, yang Allah telah memberi taufik kepadanya ta'ala, yang maha tinggi, fi kulli isrin min ulama dinihi, pada setiap masa dari ulama-ulama agamanya. Ada tapi ulama-ulama itu meskipun dia bercampur dengan penguasa, tetapi mereka itu tetap tidak termasuk kategori yang dijelaskan di depan tadi. Tetapi itu jarang yang ada, jarang terjadi. Ketika ada ulama diminta untuk menjadi penasehat dan sebagainya, ketika memang ulama itu mampu, dia tidak bergeser daripada tujuan awal, dan dia berniat untuk meluruskan terhadap pemerintahan, terhadap kekuasaan, dia mampu untuk tidak diatur oleh penguasa, apalagi membawakan hukum-hukum yang melanggar agama, boleh dan ada itu, tetapi jarang kita temukan. Kalau ulama sekarang ada 1, 2 atau 3 orang, tetapi sedikit yang bisa itu. Yang ada rata-rata itu mereka itu justru ikut penguasa. Bahkan ulama-ulama besar sekalipun banyak terseret kemudian karena dia berkimpung kepada penguasa, kemudian fatwa-fatwanya bertolak belakang dengan fatwa-fatwa yang ia fatwakan sebelum dia menjadi penguasa atau sebelum dia menjadi bagian dari penguasa. Banyak kita saksikan itu sekarang di media massa dan sebagainya. Berubah kemudian fatwa itu sesuai pesanan. Nah, ini yang berbahaya. Kalau kita tidak mampu, Anda merasa tidak mampu untuk menyelamatkan diri ketika bergabung dengan penguasa, maka lebih baik kita lebih baik kita itu menghindar saja. Kan banyak sekarang ini ulama menghindar. Lebih baik mereka itu tidak berkecimpung sama sekali dengan penguasa itu, agar mereka selamat maksudnya. Atau ada, kalau memang yang ingin meluruskan dengan cara melawan, tetapi harus siap resiko. Apa resikonya? Resikonya dikucilkan, resikonya dipenjara, resikonya difitnah, diintimidasi, diancam dan sebagainya. Wa qad kana aktsarul iqbali fi tilkal a'sari ala ilmil fatawa wal aqdiyati li shiddatil hajati ilaiha fil wilayati wal hukumati. Dan sungguh ada aktsarul iqbali, yang lebih banyak itu menghadap fitil kal a'sari, pada masa-masa itu, ala ilmil fatawa, atas ilmu fatwa-fatwa, wal udhiyati, dan ilmu-ilmu hukum, ilmu tentang keputusan-keputusan, undang-undang. Kenapa? Li syiddatil hajati, karena kerasnya hajat, karena semangatnya hajat mereka ilaiha, terhadap kekuasaan, fil walayati wal hukumati, di dalam kekuasaan dan hukum-hukum. Jadi rata-rata pada saat itu, setelah zaman sahabat, banyak orang menuntut ilmu itu yang terkait kepada
hal-hal kepada disiplin ilmu yang ketika telah selesai belajar ilmu itu mereka bisa masuk di dalam pemerintahan. Contohnya kalau ibarat kita sekarang, meskipun ini tidak salah ya, kalau kita ngambil jurusan misalnya kuliah, yang penting tetap niatnya diridhoillah, menghilangkan kebodohan. Kalau hanya memilih jurusan itu tidak masalah. Contoh kita misalnya ingin jadi guru, ambil jurusan tarbiyah. Kalau ingin jadi dokter, ikut fakultas kedokteran. Nah, maksudnya seperti itu yang dimaksud ini nih. Jadi pada masa ini, masa yang dijelaskan oleh Imam Ghazali ini di bab yang kita bahas ini, kemudian orang-orang yang mencari ilmu pada saat itu disesuaikan agar tujuan mereka itu bisa masuk di dalam pemerintahan itu. Tuh maksudnya. Oleh karena itu maka inilah kata Imam Ghazali yang kemudian terjadi pergeseran-pergeseran yang awalnya ulama itu, para ahli hukum ini begitu mulia, disegani, ditakuti oleh penguasa pada saat itu, tetapi karena mereka kemudian berbondong-bondong yang menghadap kepada penguasa, kemudian harga mereka murah dan mereka itu sangatlah hina. Kata Imam Ghazali seperti itu. Kita lanjutkan nanti untuk pertemuan yang akan datang lagi. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Li khamsatun udfi biha arwal wabail ha al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wal Fatih ya latifan lam tazal qultu bina bima nazal innaka latifun lam tazal qultu bina wal muslimin bil Mustafa wal mursalin wal anbiya'i